Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh untuk mapel mata pelajaran kimia kelas 11 MIPA semester Gasal. Kita akan membahas bab yang pertama, yaitu senyawa hidrokarbon. Sebelum kita membahas senyawa hidrokarbon, kita membahas dulu keunikan atom karbon. Atom karbon mempunyai nomor atom 6. Pada waktu kelas 10 kita mengenal konfigurasi KLMN dan seterusnya, yaitu akan mengisi kulit K6 berarti kulit K2 dan M4. Jadi mempunyai konfigurasi 24. Sehingga elektron valensinya adalah 4. C tangannya 4, 1, 2, 3, 4 atau digambarkan dengan tangan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian atom C dulu akan berikatan kovalen dengan atom H, di mana atom H mempunyai nomor atom 1, sehingga nanti akan mengisi pada tangan-tangan ini, sehingga membentuk struktur, nah ini bentuk molekul yang seperti ini, C, nah, tetrahedral. Kita ingatkan bentuk molekul dari CH4 ini adalah tetrahedral. Ya. Kemudian senyawa yang dapat dibentuk dari atom karbon tadi dengan atom H, keistimewaannya ini atom C tadi berikatan dengan H, yang paling sederhana adalah CH4. Bisa juga atom C ini, keistimewaan atom C dengan unsur yang lain, bisa berikatan dengan sesama atom C. Tadi tangannya 4, ini C yang keempat ini mampu berikatan dengan sesama atom C lagi. Membentuk, nah seperti ini, mampu berikatan dengan C lagi dan seterusnya. Membentuk rantai karbon. Jadi kita perhatikan lagi di sini. Nah, ini mampu berikatan dengan atom sesama atom C. Ini mungkin juga akan ke bawah C lagi. Nah, sama tangannya 4, 1, 2, 3, 4. Ini pegangannya 2. C ini mampu lagi berikatan dengan C lagi. Nah, berikatan dengan H. Atau mungkin di sini akan berikatan dengan atom C. Nah, tangannya 4, ini akan membentuk cabang lagi dan seterusnya. Mungkin juga sesama atom C membentuk ikatan rangkap. Nah, di sini ikatan rangkap, sama tangannya juga harus 4. C, 1, 2, 3, 4, ini megang H. Yang C yang kedua ini juga tangannya 4. C yang ketiga tangannya 4 dan seterusnya. Atau mungkin bentuk rantai rangkap 2 ada 2. Nah, sama tangannya di sini harus ada 4 seperti ini. Nah, ya. Mungkin juga ada ikatan rangkap 3-nya. Ikatnya 3 seperti ini. Kemudian bisa juga membentuk lingkaran. Lingkaran C dengan C membentuk lingkaran. Kalau tadi lurus bercabang, ini membentuk lingkaran. Nah, lingkaran sama tangannya juga harus 4. 1, 2, nah berarti hanya 2. 1, 2 berarti hanya 2 dan seterusnya. Ini C-nya lingkarannya bentuk 5, 6 dan 7 mungkin seperti itu bisa juga. Ini membentuk C-nya 4 dengan punya cabang, tapi di sini punya rangkap 2. Sama tangannya juga harus 4. Nah, tangannya harus 4, kita bedah di sini C 1, 2, 3 hanya 1. C 1, 2, 3 hanya 1. Ini 2, sini 3H. Ini cabangnya namanya CH3. Bisa membentuk, nah C yang tangannya 6. Ini khusus nanti kita kenal dengan nama senyawa aromatik yang dikenal dengan nama benzena. C tangannya 4. Nah, di sini berarti C ini sudah, ini yang C yang ini tangan 3, berarti kurang H1. 3 kurang 1, 3 tangan. Mungkin rangkapnya juga ini akan berpindah ke sini. Berpindah sini sehingga bentuknya seperti ini. Nah, rangkapnya berpindah. Sama nanti tangannya
C-nya tangannya 4, sehingga ini membentuk C-nya 6, H-nya 4. Ini bisa berpindah ke sini, nanti ini berpindah sini terusnya. Nah, sehingga biasanya digambarkan dengan bentuk yang seperti ini. Segi 6 dengan tengahnya lingkaran. Ini ciri khas dari atom benzena. Pengelompokan senyawa hidrokarbon. Di hidrokarbon ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu hidrokarbon alifatis, hidrokarbon saya singkat HC. Yang kedua adalah hidrokarbon siklik. Yang ketiga hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatis ini kita bagi menjadi 2, hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh nanti kita kenal dengan nama senyawa alkana. Tak jenuh dibagi 2 nanti kita kenal dengan nama alkena dan alkuna. Hidrokarbon siklik tadi yang membentuk lingkaran, kita kenal ada senyawa sikloalkana dan senyawa sikloalkena. Dan hidrokarbon aromatik nanti kita kenal dengan nama benzena. Nah, benzena. Sini nanti benzena. Ya. Nah, ini contoh yang hidrokarbon alifatis. Rantai lurus, tunggal, bercabang, atau mungkin rangkap 2 ada 2. Nah 2 ada 2, mungkin tadi apa? Yang rangkap 3. Ini termasuk hidrokarbon alifatis. Sedangkan yang tunggal, ini kan tunggal antara C dengan H, C dengan H tunggal, ini namanya hidrokarbon jenuh. Sedangkan yang ini rangkap 2 maupun rangkap 3, ini namanya hidrokarbon tak jenuh. Nah, tadi tak jenuh ada 2 alkena. Alkena nanti kita kenal ada rangkap 2. Alkuna rangkap 3. Nanti yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan ini adalah hidrokarbon siklik, membentuk lingkaran seperti ini siklik. Nah, di sini adalah tadi ini yang hidrokarbon siklik yang sikloalkana karena tunggal, dan ini adalah sikloalkenatik. Secara otomatis jenisnya menyatu pada benzena. Nanti akan kita bahas pada kelas 3 ini benzena dan turunannya benzena. Ini namanya sikloalkana, ini sikloalkena. Berikutnya kita bahas yang pertama yaitu alkana, senyawa hidrokarbon yang pertama yaitu alkana. Alkana mempunyai rumus umum alkana CnH2n. Kita gambarkan ini jumlah atom, rumus molekul, rumus struktur, dan nanti namanya apa. Kita masukkan misalkan N-nya 1, berarti rumus molekulnya adalah C-nya, kita masukkan N-nya 1, berarti C-nya 1, H2N plus 2, 2 kali 1, 2 plus 2, berarti CH4. C tangannya 4, seperti ini, dimasuki H. Nah, kalau N-nya 2 berarti menjadi Cn, N-nya 2, C2 hanya 2 kali 2, 4 plus 2 berarti 6, C2 6. Sama, ini seperti ini, berarti ini masing-masing nanti kita isi hanya, nah tepat akan membentuk hanya 6, C2 6. C-nya 3, berarti C-nya 3, N-nya kita isi 3, hanya 2 kali 3, 6 plus 2 berarti 8, berarti C3H8. 38. Nah, kita isi di sini pas hanya 8. Ya. Kemudian nanti kalian buat C-nya sampai 10. Contoh di sini 3, C-nya 10. Nah, kalau ini C-nya 1, CH4, rumus strukturnya seperti ini, namanya adalah metana. C-nya 26 berarti etana, C-nya 3 berarti propana. Nah, kalau kalian sudah membuat yang C sampai 10, sehingga akan diperoleh seperti ini. Tadi pada uraian sebelumnya, C tangannya 4, akan seperti ini, namanya metana, kemudian etana, kemudian dengan C, tangan-tangannya di sini, nah, ini disederhanakan jadi seperti ini, C tangannya 4, yang 1 megang antara C, yang 3-nya megang H.
Sama C yang kedua ini satu dengan C yang nomor pertama dengan 3 tangannya ini megang H. Nah, disederhanakan dengan membuat seperti ini sehingga rumus strukturnya tidak begitu banyak. Propana C38 sama C. Tangannya sudah satu, yang ketiga megang H. C yang kedua tangannya 2, berarti hanya 2. C yang ketiga yang satu megang C, berarti hanya 3. Dan seterusnya. Nah, ini akan sederhana menjadi C4 berarti CH3 tangan CH2 tangan CH2 tangan CH3 dan seterusnya. Jadi CH4 namanya metana, C26 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 hektana, C7H16 heptana, C8 dan 18 oktana, dan C9H10 nonanya, C10H22 dekana. Berikutnya yaitu alkil adalah alkana yang kekurangan satu atom H. Tadi pada alkana mempunyai rumus atom CnH2n plus 2. Rumus molekulnya CnH2n plus 2. Sekarang kalau alkil kekurangan satu atom H, hanya ini kurang satu, maka mempunyai rumus umumnya atau rumus molekulnya adalah CnH2n plus 1. Sama, N-nya kita masukkan 1, berarti rumus molekulnya N-nya 1 hanya 2, 2N plus 1 sehingga 3. Kita tahu C tangannya 4, maka nanti akan kelebihan tangan yang tidak mengikat H. Seperti ini kita masukkan H, 3, sehingga ada satu tangan yang tidak memegang H atau satu tangan kosong. Ini yang disebut dengan nama gugus alkil. C-nya 2, berarti akan diisi C-nya 2 hanya 2N plus 1. 2 kali 1, 2 plus 1, 3. 2 kali 2, 4 plus 1, 5. C2H5N. Yang sama nanti akan terisi seperti ini, hanya berjumlah 5 sehingga ada satu tangan yang kosong. C-nya 3, berarti C-nya 3 hanya 2 kali 6 plus 1, 7. Nah, berarti nanti ada satu tangan yang kosong, tidak terikat atom H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu tangan kosong. Ya. Namanya, pemberian nama sama seperti alkana. Alkana menjadi alkil. Bedanya adalah ana diubah menjadi il. Kalau pada alkana C-nya 1 metana, berarti ana diganti il menjadi metil. Pada alkana C-nya 2, namanya adalah etana. Ananya diganti il, berarti menjadi etil. C-nya 3, H7 pada alkana namanya propana, berarti pada alkil namanya propil, dan seterusnya. Kita gambarkan seperti ini kalau jumlahnya 10. Jadi C-nya 1, CH3 tangan 1, rumus molekulnya seperti ini, metil CH3 tangan kosong. 2 CH3 tangan, CH2 tangan, CH2 H5 tangan kosong, ini tidak ada hanya, namanya adalah etil, dan seterusnya etil, metil, propil, butil, pentil atau amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Sekarang tata nama alkana. Yang pertama, untuk rantai lurus tidak bercabang diberi awalan normal. Contohnya kalau tadi C-nya 4, rantai lurus. Nah, saya buat seperti ini, C H3T atau CH3 tangan, CH2 tangan, CH2 tangan, CH3. Tangannya 4 kan 1, ini 3. Ini C-nya 1, 2, berarti hanya 2. C-nya 1, 2, tangannya yang kelihatan, berarti hanya 2. C ini tangannya 1, berarti hanya 3. Ini karena rantai lurus tidak punya cabang, maka namanya adalah normal butana. Untuk C-nya 5 hanya 12, berarti rantai lurus akan terbentuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, berarti namanya normal pentana. Untuk rantai yang bercabang, pertama tentukan rantai yang terpanjang atau rantai induk, ini nama alkananya. Kemudian tentukan cabang-cabangnya. Cabangnya nanti menggunakan nama alkil.
beri nomor terdekat dengan cabangnya. Jika cabangnya lebih dari 1, maka cabang sejenis diberi awalan kalau jumlahnya 2, di jumlahnya 3, tri jumlahnya 4, tetra, dan seterusnya. Sedangkan untuk cabang yang berbeda, penulisannya menurut abjad. Misalkan kita ketemu metil dengan ketemu etil. Berarti etil dengan metil. E lebih dahulu daripada M. Maka penulisan E didahulukan. Kemudian baru metil. Kita tuliskan lagi penomoran yang punya cabang. Jadi tentukan rantai terpanjang, rantai induk, nama alkananya, tentukan cabang-cabangnya, nama alkil, beri nomor yang terdekat dengan cabang. Jika cabangnya lebih dari 1, cabang sejenis diberi awalan, di, tri, tetra, dan seterusnya. Cabang yang berbeda, penulisannya menurut abjad. Contohnya di sini adalah seperti ini. Kita lihat yang terpanjang berapa. Bisa juga dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Dan juga dari kiri ke bawah 1, 2, 3. Jadi dicari ujung ke ujung. Bisa juga dari bawah ke kiri 1, 2, 3. Dari bawah ke kanan 1, 2, 3. Ternyata semuanya sama 3. Lalu kemudian saya ambil di sini dari kiri ke kanan. Ini namanya rantai yang terpanjang atau rantai induk. Kita beri nama alkananya C3, berarti namanya adalah propana. Kemudian kita tentukan cabang-cabangnya. Nah, ini cabangnya di sini, ini yang tidak termasuk rantai utama, berarti ini adalah cabangnya. Saya buat lingkaran. Nah, cabangnya diberi nama alkil. Berarti cabangnya CH3 namanya adalah metil. Kemudian diberi nomor dari rantai utama tadi. Bisa dari kiri atau dari kanan. Dari kiri 1, 2. Ketemu cabang pada C yang nomor 2. Dari kanan juga 1, 2, C yang kedua. Ini namanya adalah 2-metil propana. Seperti ini. Nah, cari ujung ke ujung. Ujungnya mana? Bisa dari atas dan juga dari kiri. Misalkan dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masih ada ke bawahnya. Nah, jadi ujungnya ini dari ujung ke ujung. Jadi ujungnya bukan berakhir di sini, tapi punya di sini. Ibarat tali itu panjang, kemudian kita pelengkungkan dari ujung ke ujung. Ya. Ini ujung-ujungnya sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan ujung ke bawah, jadi ujungnya di bawah sini. Dan juga kalian dari atas 1, kalau ke 2, kalau ke kiri punya 3, masih pendek. Cari yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, ujungnya ke bawah 6. Ya. Untuk permudah, saya buat seperti ini, ujungnya nah dari kiri ke kanan ke bawah. Jumlahnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 adalah heksana. Ingat-ingat, dihafalkan. C1 etana, metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana. Yang tidak termasuk yang garis merah ini berarti cabangnya. Saya lingkari. Cabangnya CH3. Berarti kalau cabang menggunakan alkil. Cabangnya namanya metil. C-nya H3 berarti namanya metil. Pada nomor berapa yang terdekat? Yang terdekat berarti bisa juga dari kiri. Nah, 1, 2. 1, 2. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu panjang, terlalu banyak. Yang terdekat berarti dari kiri 1, 2. 1, 2. Oh, berarti metilnya pada nomor 2. 2-metil heksana. Sekarang cabangnya banyak. Kalau tadi contohnya 1, cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Nah, tentukan yang terpanjang. Panjang bisa dari 1, 2, 3, 4. Dan juga dari bawah 1, 2. Kalau dari kiri ke kanan, dari bawah ke kiri 3. Ini masih pendek. Dari bawah 1, 2, 3. Bisa ke atas 4, bisa ke kanan 4, bisa ke bawah 4. 1, 2, 3, 4 boleh. 1, 2, 3, 4 boleh. 1, 2, 3, 4 boleh.
Nah, jadi ternyata yang terpanjang adalah 4. Saya ambil biar mudah dari kiri ke kanan seperti ini. 4 berarti nama alkananya adalah C4, metana, etana, propana. 4 berarti butana. Yang tidak termasuk rantai utama yang merah ini berarti cabangnya. Nah, ini berarti ini cabang-cabangnya, saya beri lingkaran. Nah, seperti ini. Cabang-cabangnya ternyata CH3 metil, CH3 metil, CH3 metil. Jadi metilnya ada 3 sejenis. Nah, cabang sejenis diberi awalan di tri-tetra, di kalau 2 tri-3, tetra 4 dan seterusnya. 3 berarti namanya trimetil. Kemudian kita beri nomornya yang terdekat. Kalau dari kiri 1, 2 ketemu cabang, dari kanan juga sama 1, 2. Nah, lebih baik dari mana, kiri atau kanan? Nah, yang terdekat dan ketemu cabang banyak. Kalau dari kiri 1, 2 ketemu cabang 1, kalau dari kanan 1, 2 ketemu cabang 2, sehingga yang lebih utama adalah dari kanan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, jadi cabang nomor 2 ada 2. Siapa ada 2? Ada 2 berarti ini nomor 2, 2 dan nomor 3. Sehingga 2-nya ditulis 2 kali. 2, 2, 3 trimetil butana. Sekarang kalau seperti ini, cari yang terpanjang. Yang terpanjang mana? Misalkan dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ujung-ujungnya ya. Nah, sekarang kita cari ujung-ujungnya lagi. Jadi hanya dari kiri ke kanan jumlahnya 5. Yang terpanjang lagi ada tidak? Nah, coba dari bawah. 1, 2, 3, 4. Oh, ini pendek. Kalau dari kiri bawah ke kiri. Nah, apakah ada yang lebih panjang lagi? Kalau tadi kan 5, ini 4. Berarti pendek, jangan digunakan. Panjang lagi. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ya, 6. Juga di sini. Dan panjang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan panjang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata yang panjang lagi. Nah, seperti dari ujung ke ujung. Ya, yang terpanjang. Seperti dari ujung ke ujung yang terpanjang. Jadi jumlahnya 7 berarti namanya metana, 1 CH4, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 berarti heptana. Yang tidak termasuk pada garis merah ini berarti ini adalah cabangnya. Nah, ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Tidak termasuk, saya lingkari. Seperti ini. Nah, berarti di sini metilnya, ini metil, di sini metil, berarti sejenis. Ada 2 metil berarti dimetil. Dan ini adalah C-nya 2. C-nya 2 dalam satu ini. Nah, ini berarti C2 namanya etil. Etil. Penulisan di sini, nah, bukan D dengan E, tapi E dengan M. E dengan M. Kan menurut abjad. E kan lebih dahulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Jadi E lebih dahulu daripada M. Nah, bukan E dengan D, tapi E dengan M. E lebih dahulu. Ya. Berarti, nah, kemudian jadi etil ditulis dulu, baru dimetil. Kemudian kita beri nomor yang terdekat. Nah, ini kan tadi tidak pakai ini yang merah ini. Yang terdekat berarti bisa dari kiri maupun dari kanan. Sama. 1, 2, 3 ketemu cabang. 1, 2, 3 ketemu cabang. Dan cabangnya sama JH3, JH3. Nah, kalau saya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya, metilnya ini pada nomor 3 dan nomor 5. Tulis di sini 35. Dan etilnya pada nomor berapa? 4. Tulis sini 4. Ini namanya 4 etil 35 dimetil heptana. Ya. Nanti kamu banyak cari di internet atau buku-buku yang lain, kamu banyak latihan penulisan seperti ini biar lebih jelas lagi. Kita lanjutkan sekarang yaitu isomer.
Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda. Contohnya C4H10. Nah, kalian harus membedakan mana rumus molekul dan mana rumus struktur. Nah, C4H10 ini adalah rumus molekul. C4H. Rumus molekulnya 1, tapi nanti punya rumus struktur. Ini rumus struktur. Rumus strukturnya yang berbeda. Rumus molekulnya C4H10 sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Kita buat seperti ini, C-nya 4, rantai lurus. Nah, C-nya 4 hanya 10 rantai lurus. Kita harus ingat namanya apa kalau rantai lurus? Nah, diberi awalan normal, disingkat dengan N-butana. Ya. Kemudian buat lagi. Sekarang saya ambil satu, ini CH3. CH3 saya ambil satu, berarti kan tinggal 3. Nah, yang satu ini jangan ditaruh di pinggir dan pinggir. Itu tinggal di pinggir, nanti akan sama C-nya 4, rantai lurus. Jadi saya taruh di tengah, membuat cabang, sehingga bisa seperti ini. Lalu pada slide berikutnya, cabangnya di atas, CH3-nya ini di bawah, ini kalau ini di atas. Ya. Jangan taruh di pinggir dan pinggir. Kalau pinggir C-nya pinggir, nanti misalkan di sini, sama nanti jadinya menjadi 4, atau pinggir kanan juga 4. Jadi taruh yang cabangnya ini di tengah. Sehingga rantai lurus C-nya berapa? Nah, 3. 3 kita tahu namanya adalah propana. Sedang ini adalah cabangnya. Metil pada nomor 1,2, 2 metil propana. Ini merupakan isomer-isomernya. Jadi C4 rumus molekulnya, ini rumus strukturnya, isomernya berarti ini namanya normal butana dan 2 metil propana, sehingga C4H10 ini mempunyai 2 isomer. Berikutnya yaitu C5H12. Kita buat rantai lurus dulu. Ini yang buat lebih ringkas lagi daripada tadi normal butana. Ini CH3, tangan, berarti tangannya 4, hanya ini kan 1, ini hanya 3, berarti 4. C tangannya 2, kurang 2 hanya 2. C tangannya 2, ini hanya 2, dan seterusnya. C-nya 5, berarti namanya rantai lurus, diingat-ingat. Diberi awalan normal pentana. Kemudian sekarang saya ambil 1. Nah, saya ambil 1, jangan ditaruh di pinggir dan pinggir. Nah, taruh di tengah-tengah, bisa tulis di sini, bisa juga ditulis di sini. Saya tulis di sebelah kiri. Ya. Yang terpanjang berarti 4. 4 berarti tadi apa? Butana. Sekarang ini adalah cabangnya metil pada nomor 2. Ini namanya adalah 2 metil butana. Kalau misalkan metilnya saya taruh di sini, nanti namanya juga sama. Salah satu saja. Dan saya ambil satu lagi. Dari saya ambil satu lagi. Nah, saya taruh di mana? Jangan di pinggir-pinggir lagi. Jangan jadi pada gini, sini jangan. Taruh di tengah akan menjadi seperti ini. Jadi kalau taruh di sini nanti akan sama jumlahnya. Mereka diberi CC, nah jumlah seperti ini 5. Nah, jadi taruh di tengah agar menjadi cabang. C-nya yang terpanjang adalah 3, berarti namanya adalah propana. Kemudian berarti ini cabangnya CH3, CH3. Ya, ada 2. Ini CH3 ada 2. CH3 metil berarti digabungkan menjadi dimetil. Namanya 22 dimetil propana. Sehingga C5H12, rumus molekulnya C5H12, rumus strukturnya normal pentana, 2 metil butana, dan 22 dimetil propana. Sehingga mempunyai 3 rumus struktur atau 3 isomer. Sehingga C5H12 mempunyai 3 isomer. Sekarang kalian buat nanti di rumah untuk PR C4H14. Buat seperti ini, ada berapa isomer. Dan diberi nama. Berikutnya yaitu sifat-sifat alkana. Pada sukamar C1 sampai C4 berwujud gas. Oh ya, alkana ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk C1 sampai C4 berwujud gas. Dan sebagai bahan bakar. Di rumah kita pasti punya sebagai bahan bakar.
C1 sampai C4 berwujud gas sebagai bahan bakar. Coba, apa yang ada di rumahmu sebagai bahan bakar berwujud gas? Ya betul, LPG yang dalam tabung, dan tabung kuning terberisi 3 kilo, melon, atau tabung yang J12, ada juga barangnya ungu, itu berapa kilo. Jadi adalah berbentuk sebagai bahan bakar berbentuk gas. Itu LPG itu campuran antara C3 propana dan C4 butana. Jadi dalam LPG yang kita punya di rumah itu adalah percampuran antara propana dan butana. Jadi jelas C1 sampai C4 berwujud gas. Sedangkan C5 sampai C17 berwujud cair juga sebagai bahan bakar. Nah, di rumahmu juga punya kendaraan kan, mungkin motor atau mobil atau yang mobil berat, pasti butuh bahan bakar. Nah, kalau kendaraan bermotor, bahan bakarnya apa? Ya, bensin. Kalau yang berat mungkin solar. Nah, itu antara C5 sampai C17. Itu juga minyak tanah, itu antara C5 sampai C17. Jadi bensin, solar, minyak tanah, oli, termasuk C5 sampai C17. Sedangkan C18 dan seterusnya berwujud padat. Nah, kamu temui di mana C17 berwujud padat? Kalau kamu ketemu di jalan, pas ada perbaikan jalan, itu berwarna hitam, dipanaskan, meleleh. Ya betul, itu adalah aspal. C18 dan seterusnya itu bentuk padat. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat alkana. Untuk rantai lurus semakin panjang rantainya semakin tinggi titik didihnya. Contohnya metana. Kita tahu rumus molekulnya adalah CH4. Rumus strukturnya CH4 tadi tangannya 4. Saya singkat saja CH4. Kemudian etana C2H4. Terus seperti ini bisa CH3 CH3. Propana C3 H8, bisa juga terus CH3, CH2, CH3. Butana C4H10, bisa tulis CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, ini berarti kan dari metana ke propana C-nya semakin banyak. Rantai lurus tidak punya cabang. Titik didihnya semakin tinggi, semakin panjang titik didihnya semakin tinggi. Nah, dari min 161 menjadi min 189, min 144, min 0,5 ini berarti semakin tinggi. Min itu kalau kita buat grafik, kan min 1 di bawah, min 161, baru ke atas min 189, atas lagi min 1, min 4,44, kemudian ke atas lagi 0,5. Min 161, min 89, min 44, min 0,5. Jadi dari atas ke bawah semakin tinggi. Untuk sifat yang ketiga, sifat fisik alkana, untuk rantai yang bercabang, semakin banyak cabangnya, semakin rendah titik didihnya. Contohnya di sini butana, rumus molekulnya C4H10. Nah, kita sudah mengenal isomer butana mempunyai berapa isomer? Ya, 2 isomer. Yang pertama adalah normal butana rantai lurus, yang kedua adalah yang punya cabang 2 metil propana. Yang rantai lurus butana ternyata punya titik didih min 0,5 dan yang punya cabang 2 metil propana titik didihnya adalah min 12. Sehingga yang punya cabang lebih rendah min 12 baru kemudian min 0,5. Jadi yang rantai lurus lebih tinggi. Contoh lagi misalkan pentana. Pentana mempunyai rumus molekul C5H12. Berarti ada punya berapa isomer? Ya, 3. Yang pertama rantai lurus. Kemudian sekarang yang ada cabangnya 1. Rantai lurus berarti normal pentana. Yang ada cabangnya namanya 2 metil butana. Sekarang yang ada cabangnya ada 2. Berarti 22 dimetil propana. Untuk rantai lurus punya titik didih 36. Yang cabangnya 1 titik didihnya 28. Dan cabangnya 2, 22 dimetil propana, titik didihnya adalah 10. Sehingga nah, yang rantai lurus titiknya lebih tinggi daripada yang cabangnya banyak. Jadi, sekali lagi untuk rantai bercabang, semakin banyak cabangnya, semakin rendah titik didihnya.
Sekarang merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Kita tahu alkana dulu termasuk senyawa kimia, yaitu senyawa termasuk mempunyai ikatan kovalen. Nah, kemudian air juga termasuk senyawa yang mempunyai ikatan kovalen. Kenapa ikatan kovalen? Karena misalkan CH4 C itu termasuk golongan yang keempat. 4A termasuk non-logam. H walaupun golongan 1A termasuk non-logam. Jadi C dan H non-logam. Non-logam berarti termasuk kovalen. H2O juga sama. H golongan 1A non-logam, O non-logam. Sehingga termasuk ikatan kovalen. Nah, sama-sama ikatan kovalen tetapi sifatnya beda. Kalau CH4 itu misalkan atau senyawa hidrokarbon yang lain, etana, metana, dan seterusnya, itu termasuk senyawa yang berikatan kovalen nonpolar. Coba kamu ingat-ingat lagi bedanya nonpolar dan polar. Sedangkan air H2O termasuk senyawa polar. Kalau senyawa nonpolar larut dengan senyawa yang nonpolar. Polar juga larut dengan senyawa yang polar. Jadi polar larut dengan polar, nonpolar dengan nonpolar. Maka di sini CH4, misalkan CH4, termasuk senyawa yang nonpolar, sedangkan air polar, maka tidak dapat larut. Nah, coba kamu diterapkan di rumah. Kita tadi tahu minyak tanah misalkan, minyak tanah atau bensin, ini kan termasuk juga senyawa alkana. Berarti mempunyai sifat termasuk senyawa yang nonpolar. Minyak tanah misalkan, tapi sekarang minyak tanah jarang dijumpai ya. Atau misalkan bensin, kita beri air. Nah, maka larut tidak minyak tanah dengan air? Nah, tidak larut. Minyak tanah atau bensin dengan air tidak larut. Minyak tanah atau bensin berada di mana dengan air? Bensin atau minyak tanah berada di atas, sedangkan air berada di bawah. Kenapa? Massa jenis air lebih besar di bawah. Tidak larut, air dengan minyak tidak larut. Air dengan minyak tanah, air dengan bensin, atau dengan minyak sayur. Ini minyak sayur juga termasuk senyawa yang termasuk nonpolar, tidak larut dengan air. Jadi, sekali lagi kalau nonpolar dengan nonpolar, polar dengan polar. Air termasuk polar. Sedangkan jadi golongan alkana termasuk nonpolar sehingga tidak dapat larut dalam air. Yang kelima, dapat mengadakan reaksi pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O. Jadi C3H8 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita lihat koefisiennya, C-nya 3, berarti di sini C-nya 3, diberi koefisien 3. Hanya 8, berarti di sini diberi koefisien 4. Kita menentukan jumlah O-nya. O-nya berapa? 3 kali 2, 6. O-nya H pada H2O, 4 kali 1, 4. 6 ditambah 4, 10. Sedangkan sebelah kiri 2. 2 akar lebih dari 10, berarti dikalikan 5. Jadi pada pembakaran ini memerlukan 5 molekul oksigen. 1 molekul C3H8 memerlukan 5 molekul oksigen untuk membentuk 3 molekul CO2 dan 4 molekul H2O. Selain mengadakan reaksi pembakaran sempurna, juga bisa mengadakan reaksi pembakaran tidak sempurna, akan menghasilkan gas CO dan H8. Sama C3H8 dengan O2 menghasilkan CO dan H2O. Koefisiennya C-nya 3, ini juga 1 kalikan 3, hanya 8, berarti akar menjadi 8, 2 kalikan 4, ada 2O2. O-nya berapa? O-nya 1 kali 3, 3. 4 kali 1, 4. 3 ditambah 4, 7. Berarti O2 di sini 2 akar menjadi 7. Berarti kita kalikan 2 kali berapa akar 7? Kita kalikan dengan 3,5. Jadi ternyata di sini perbedaan antara pembakaran sempurna dan tidak sempurna adalah jumlah molekul O2-nya yang berbeda. Kalau O2 memerlukan oksigen yang lebih banyak daripada dari pembakaran tidak sempurna memerlukan oksigen lebih sedikit.
Nah, ini terjadinya di mana? Kalau kita misalkan menyalakan motor, ini sebaiknya berada di ruangan yang terbuka, di depan rumah, atau di lapangan, di jalan raya. Ini oksigennya kan melimpah ruah. Berarti, nah ini oksigennya merupakan limbah oksigen karena melimpah ruah. Nah, jangan menyalakan kendaraan bermotor pada ruangan yang tertutup. Misalkan di garasimu, kamu perbaiki kendaraan bermotor. Nah, lama-kelamaan oksigennya di sini semakin lama semakin habis. Nah, sehingga di situ koefisiennya menjadi 3, yang diperlukan sedikit karena memang oksigennya di situ di ruang tersebut sedikit. Nah, otomatis hanya memerlukan oksigen yang sedikit dan yang dihasilkan adalah gas CO. Gas CO inilah yang berbahaya. Kalau gas CO berada pada ruangan tersebut, misalkan tadi kamu memperbaiki kendaraan pada garasi, maka di sini CO2-nya akan berada dalam tersebut. Nah, kemudian dihisap oleh kamu pada waktu bernafas. Nah, kamu bernafas menggunakan gas oksigen, tapi dengan adanya gas CO ada di sekitar kamu, maka hemoglobin ini yang semulanya mengikat oksigen, tapi ini mengikat gas CO. Kalau hemoglobin tidak mengikat oksigen, nah, lebih mudah. Jadi hemoglobin dengan ada CO ini lebih mudah. Jadi dia lebih memilih CO daripada oksigen. Nah, kalau hemoglobin mengikat CO tidak mengikat hemoglobin, akibatnya apa? Nah, seperti misalkan pada waktu kalian waktu di SD itu ada percobaan lilin nah, misalkan ini lilin dibakar, diberi asap, kemudian diberi diberi gelas. Lama-kelamaan lilinnya mati. Kenapa mati? Karena oksigennya habis. Nah, demikian juga kalau dalam tubuh kamu, hemoglobinnya mengikat CO tidak mengikat oksigen. Nah, bisa kalau lama-kelamaan berada di ruangan tersebut, maka akan jadi lemas. Kalau tidak segera dikeluarkan, nah bisa juga menjadi kematian. Nah, itu karena adanya gas CO. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO. Maka di banyak berita di situ misalkan pembuatan sumur itu akan mati. Itu karena memang oksigennya sudah habis, sudah tidak ada. Jadi tidak ada sehingga tidak bisa bernafas. Yang sifat fisis yang keenam dari alkana yaitu dapat mengadakan reaksi substitusi dengan halogen. Pengertian substitusi mungkin pelajaran mata pelajaran yang lain kita sudah mengenal istilah substitusi. Apa itu substitusi? Ya, penggantian. Dengan halogen. Nah, kita tahu halogen golongan berapa? Golongan 7A. Unsur-unsurnya adalah F, Cl, Br, I, dan At. Golongan halogen dalam keadaan bebas selalu diatomik. Karena At radioaktif, sehingga tidak saya cantumkan di sini. Di halogen di sini adalah F2, Cl2, Br2, I2 diatomik, termasuk molekul diatomik. Contohnya di sini adalah C4 plus Cl2. Terjadi reaksi substitusi penggantian. CH4 ini dengan sinar ultraviolet. C4 tadi tangannya 4 seperti ini. Dengan Cl2 ikatan kovalen ClCl. Nah, pada salah satu atom H di sini pada CH4, mungkin H di sini ini akan lepas. Kan misalkan di sini ini lepas. Dengan ClCl ini juga lepas. Nah, yang lepas ini saling menggantikan, Cl menggantikan H dan H di sini menggantikan Cl, sehingga akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini diisi H, satunya diisi Cl, nah lepas. Sedangkan H yang lepas ini berikatan dengan Cl satunya lagi, nah akan membentuk HCl seperti ini. Nah, di atas bisa tuliskan berarti CH3, Cl dan HCl. CH3Cl ini namanya adalah klorometana. Berikutnya, klorometana ini bisa mengadakan reaksi substitusi lagi. Ini reaksinya beruntun. Nah, tadi dengan Cl2. Nah,
salah satu atom H yang di sini ini yang 3 ini lepas lagi. Dan atom ini H yang di sini lepas lagi, dan Cl ini juga lepas. Nah, saling menggantikan. Sehingga menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini Cl tadi ini Cl. Dan H yang Cl yang satu ini berikat dengan Cl yang satunya. Sehingga menjadi HCl. Maka menjadi H2Cl2 plus HCl. H2Cl2 lagi mampu lagi bereaksi dengan Cl2 lagi seperti ini. Salah satu atom H, mungkin atom H yang sebelah kiri atau sebelah kanan ini lepas. Nah, digantikan oleh Cl yang lepas tadi di sini. Sehingga akan jadi seperti ini. Cl, Cl, Cl plus HCl. Berarti rumusnya adalah CH Cl3 plus HCl. CH-Cl3 plus Cl2, nah, mampu lagi bereaksi dengan Cl2 lagi, akhirnya hanya ini habis. Nah, seperti ini. Plus HCl. Sehingga yang terbentuk adalah C-nya 1, H-nya habis, jadi CCl4 plus HCl. Namanya, kalau tadi CH3Cl namanya klorometana, ini Cl-nya 2, berarti menjadi diklorometana. Sedangkan yang ini CH3Cl3, Cl-nya ada 3, triklorometana. Sedangkan di sini Cl-nya 4, berarti tetraklorometana. Nah, disinilah alkana kita sudah selesai. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kita akan membahas alkena. Untuk yang terakhir ini, kerjakan tadi cari isomer dari C4H14 dan beri nama masing-masing isomer. Ya. Kalian simak, kemudian catat dari awal sampai akhir di sini, kemudian dikerjakan tadi PR-nya C6H14, kemudian difoto dan dikirim. Ya. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Terima kasih. Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.